Kita mulai atau nunggu? Mulai aja, Pak. Di sepatu lagi. Di atas sepatu. Lepas sepatu ya. Kemudian Tuh, lama nggak kelihatan Ibu? Oh, baru kelihatan lagi, alhamdulillah. Oh ya? Oh. tangan gitu. Kita mulai atau nunggu? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim As-Shalihat Sekolah Victory Plus, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Surah apa? Mudassir Pak, Lanjutan. Ayat berapa sekarang Al-Mudassir? Sekarang 49. 49. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ngapunten lagi wonten ngaos niku, masih ngajar nggih. Ngapunten rumiyin mangke insyaallah nggih. Matur nuwun. Mungkin ada yang bisa saya bantu mungkin, atau ada perintah untuk saya mungkin. Surah Al-Mudassir, surah ke 74.
ayat 49. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Lalu mengapa mereka orang-orang yang ingkar itu berpaling dari peringatan Allah? Kannahum humurum mustangfirah. Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut. Farrat min qaswarah, yang lari dari singa. Kalau dihubungkan dengan pembahasan sebelumnya tentang hari kiamat, maka nanti ketika hari kiamat itu datang, di mana orang beriman nggak mendapati itu sih, karena menjelang hari kiamat semua orang yang di hatinya ada imannya mati. Nah, sementara yang tersisa hanya orang-orang jahat saja, orang-orang yang ingkar saja. Nah, karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa dunia ini akan mengalami kiamat, begitu terjadi kiamat mereka terkejut. Jadi begitu terjadi kiamat mereka terkejut dan lari tunggang langgang ke sana kemari seperti halnya keledai liar yang lari dari kejaran singa. Seolah-olah ini gambaran saja betapa terkejutnya. Nah, tapi terlepas dari semua itu, bersyukurlah kepada Allah bagi siapapun di antara kita yang mengimani kejadian itu, kiamat maksudnya, dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Saya ulang, bersyukurlah kepada Allah bagi siapapun yang mengimani kejadian itu dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Karena sering saya sampaikan di sini bahwa kapan kiamat itu tidak Allah beritahukan, bahkan kepada nabinya. Jadi saya ulang, kapan kiamat itu tidak Allah beritahukan bahkan kepada nabinya. Karena memang indallahi ilmus sa'ah, hanya di sisi Allah lah pengetahuan tentang kapan kiamat itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diberitahu oleh Allah tentang tanda-tandanya. Rumusnya, ini rumusnya, apa yang tidak Allah beritahukan itu nggak penting berarti. Gitu loh. Saya ulang ya, apa yang Allah tidak beritahukan berarti nggak penting. Sambil contoh tentang kiamat tadi. Kapan kiamat tidak Allah beritahukan, berarti kapan kiamat itu nggak penting bagi kita. Yang penting itu persiapan untuk menghadapi kiamat. Nah, itu makanya diajarkan tentang tanda-tandanya. Jadi kapan kiamatnya nggak penting, tapi persiapan menghadapi kiamat itu yang penting. Makanya kan dalam sebuah hadis riwayat Muslim diantaranya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada orang yang bertanya tentang mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah, Nabi tidak langsung menjawab, tapi Nabi balik bertanya, madza a'datta laha, apa yang kamu persiapkan, kok kamu nanya kiamat itu loh. Berarti kapan kiamat gak penting, yang penting adalah persiapan untuk menghadapi kiamat. Bahkan
ulama-ulama sekarang ya, ulama-ulama sekarang itu yang saya tahu itu kalau ditanya oleh muridnya tentang atau jamaahnya tentang kiamat, itu jawabannya gini, sudahlah daripada kamu mikir kiamat kubro yang orang beriman tidak mengalami itu, mending kamu fokus saja sama kiamat sughro. Kiamat sughro itu apa? Kematian itu. Karena setiap kita pasti mengalami itu gitu. Nah, itu pun fokus kita pada persiapan menghadapi kematian itu. Nah, contoh yang lain misalnya tentang berapa jumlah ashabul kahfi. Kan orang nanya berapa jumlah ashabul kahfi. Nabi nggak bisa jawab dan Allah juga nggak ngasih tahu kan. Di surah Al-Kahfi Allah tidak berikan angka yang tegas. Iya. Berarti apa? Berarti berapa jumlah ashabul kahfi itu nggak penting. Berarti. Saya ulang, berapa jumlah ashabul kahfi itu nggak penting berarti. Yang penting itu spirit perjuangannya. Nah, itulah. Yang penting apa? Spirit perjuangannya mempertahankan akidah, mempertahankan tauhid, mempertahankan iman dan Islamnya itu. Dan spirit perjuangan di mana ada seekor anjing yang ikut terlibat di dalamnya yang akhirnya masuk surga bersama ashabul kahfi. Itu kan itu yang kita ambil pelajarannya itu. Jadi berapa jumlah ashabul kahfi itu nggak penting. Tapi saya ulang sekali lagi, berapa jumlah ashabul kahfi itu nggak penting. Yang penting adalah spirit perjuangan ashabul kahfi. Itu yang penting. Ka'annahum humurum mustangfirah. Ada satu lagi. Termasuk yang Nabi tidak diberitahukan lagi itu tentang ruh. Mereka bertanya yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Nabi, ruh itu urusan Tuhanku dan kita tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Jadi hakikat ruh itu kita nggak usah terlalu ngulik banget lah. Kenapa? Karena itu sudah urusan, itu bagian dari urusan dalam tanda kutip Allah yang notabene hanya Allah yang tahu. Kita tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Terus tentang ruh fokus kita di mana? Tentang ruh. Fokus kita di pada perintah Allah terkait dengan ruh itu apa? Oh, Allah suruh kita tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Allah suruh kita untuk melakukan riyadhah. Riyadhah itu olahraga jiwa atau tirakat kalau bahasa Jawanya itu. Allah suruh kita zikir, perbanyak sholat. Allah suruh kita menjaga hati supaya hati ini tidak terkotori misalnya, dan begitu seterusnya. Jadi ini merupakan bagian dari yang kita fokuskan. Karena ada sebagian orang itu sibuk bicara tentang jiwa dan ruh, tapi kemudian tidak paham karena memang kita tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Akhirnya berujung kepada melalaikan hal yang utama dari tugas kita terkait dengan ruh untuk tazkiyatun nafas tadi itu. Walaupun nanti memang ada kelas-kelas sendiri dalam masalah itu, namun kita orang awam gak usah larut dalam perdebatan itulah. Karena ini kan perkara-perkara yang sebenarnya Allah tidak memberitahukan tentang detailnya. Makanya udah fokus saja pada perintah Allah berkaitan dengan ruh. Apa? Ayo, ruh ini kayak dohir, kayak jasad ruh ini, kata para ulama. Dia harus mandi juga dengan istighfar. Dia harus diberi wewangian istighfar. Dia harus diberi makanan ibadah dan wirid, dzikir dan sebagainya. Dan aneka kebaikan yang bukan langsung dengan Allah maupun dengan sesama. Itu makanan-makanan ruh. Sebagaimana fisik butuh istirahat, ruh juga kadang butuh istirahat. Dengan ridho, dengan segala keputusan Allah, dengan sabar, dengan syukur misalnya. Dan masih banyak lagi lah yang lain. Nah, karena kan banyak orang yang mungkin badannya kuat tapi ruhaninya lelah hayati. Gitu. Sehingga mungkin saya sering bilang di sini, ada orang itu tampak fisiknya kuat tapi karena ruhaninya lemah, ya as-sholatu khairum minan naum aja nggak bisa bangun. Itu seperti itu. Ya, terus kemudian padahal badannya gagah sehat gitu. Ada orang yang sakit mungkin, tetapi ruhaninya kuat, bangun sholat gitu. Kenapa? Karena ruhaninya yang kuat, itu seperti itu.
Dan masih banyak lagi ya yang lain-lain. Pokoknya ini kalau ngomong soal tadi berkaitan dengan kiamat tadi, fokus kita nggak usah pada kiamatnya, tapi persiapan menghadapi kiamat. Kiamat itu cukup kita imani kedatangannya pasti itu. Nah sekarang fokus kita pada persiapannya itu. Sama dengan mati sebenarnya, bahwa semua kita pasti akan mati dan itu nggak usah kita pusingkan. Yang penting persiapan saja untuk menghadapi kematian itu. Fokus kita di situ aja sebenarnya. Terus kemudian bal yuriduna kullu imri'in minhum ayyuta suhufam munasysyarah. Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Saya baca sababun nuzulnya dulu nih. Ibnu Mundzir rahimahullah meriwayatkan dari As-Suddi rahimahullah yang berkata, mereka orang-orang kafir Quraisy berkata, sekiranya Muhammad memang benar, maka bisakah ia mendatangkan ketika kita bangun dari tidur di pagi hari sebuah lembaran yang di dalamnya tercantum ayat ini. Sebenarnya gini ya, orang-orang Quraisy itu kan, atau orang-orang di masa Nabi kita Muhammad SAW itu kan sudah membaca sejarah-sejarah tentang Nabi terdahulu dengan aneka mukjizatnya itu loh. Nabi Musa membelah lautan. Mereka itu, bisa nggak Muhammad itu membuat kami begitu bangun tahu-tahu ada lembaran kertas isinya yang berisi tentang ayat-ayat Al-Quran apa? Ya kayak sulap gitu. Kan setiap Nabi kan pasti punya mukjizat itu. Punya nggak Muhammad kehebatan kayak gitu sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu punya? Terus Nabi Saleh mengeluarkan onta dari batu misalnya. Terus kemudian Nabi Sulaiman yang bisa mengendarai angin, mengendalikan air, udara, itu avatar ya. Oh, avatar itu. Bisa mengendalikan binatang, jin dan macam-macam. Ayo bisa nggak Muhammad seperti itu? Kira-kira gitulah. Di beberapa kesempatan Allah mengatakan gini, nggak usah dituruti Muhammad. Nggak usah dituruti. Kenapa? Nabi-nabi terdahulu mukjizatnya sudah hebat-hebat. Tapi nyatanya yang kafir tetap kafir kan? Yang tetap dasar nggak mau beriman tetap nggak mau beriman. Nabi Isa itu dengan izin Allah bisa menghidupkan yang sudah mati. Tapi yang kafir tetap kafir. Umatnya nuntut agar diturunkan hidangan dari langit langsung, dituruti, yang kafir tetap aja kafir. Nabi Musa itu mukul batu keluar 12 mata air memancar, yang dasarnya kafir tetap aja kafir. Jadi Allah bilang kalau bahasa kita usah dituruti. Mereka ngomong kayak gitu itu mau untuk nantang-nantang aja. Sebenarnya hati mereka memang dasarnya nggak beriman. Udah usah dituruti. Tapi bukan berarti Nabi tidak punya mukjizat. Nabi itu sejak sebelum jadi Nabi, masih belum jadi Nabi, belum dilantik jadi Nabi maksudnya. Itu diantara irkhas. Irkhas itu semacam karomah untuk orang yang mau jadi Nabi. Itu diantara irkhasnya Nabi itu kalau ada bulan, beliau tunjuk bulan itu akan bergerak sesuai dengan tunjuk beliau. Ini. Nabi itu kalau menunjuk ke arah bulan, terus beliau gerakkan tangan beliau, bulan akan bergerak sesuai dengan tunjuk beliau. Itu irkhasnya Nabi. Ada nanti baca dalam banyak sirah. Itu Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad Subhan main bulan terus, tapi Nabi tidak begitu. Allahu Akbar. Nah, kalau Nabi Musa tadi mukul batu keluar air, Nabi dari jarinya keluar air dengan izin Allah. Kalau Nabi Musa membelah lautan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Ada surah Al-Qamar itu. Kalau banyaklah. Itu pernah ditantang Nabi itu, Muhammad Bukit Sofa jadikan emas dong. Nabi sudah iya, kata Allah, tidak usah Muhammad. Percuma tak berguna. Nabi-nabi sebelumnya sudah ditantang begitu, dijabarin dasar yang ingkar tetap saja ingkar. Akhirnya nggak jadi. Nah sama dengan ini nanti.
Kata Allah, kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Tidak usah. Asal turuti. Omongan mereka itu asal kalla enggak usah. Bal la yakhafuna al-akhirah. Sebenarnya mereka itu tidak takut kepada akhirat. Itu cuman pepesan kosong aja. Itu hanya tantangan omdo aja itu. Kalau dituruti, kamu juga nggak akan diimani. Karena memang dasarnya mereka itu cuman omdo tadi, omong doang. Wong mereka itu memang dasarnya ingkar ya. Ketika para nabi menunjukkan mukjizatnya, apa kata mereka? Sihir ini, begitu coba. Gitu. Itu kan nabi-nabi terdahulu dibegitukan oleh mereka. Kan? Ditantang mendatangkan mukjizat. Begitu ada mukjizat, jawabannya sihir ini. Memang dasarnya ingkar itu. Saya nggak tahu ya, pernah nggak jenengan menghadapi orang yang model begitu ya? Pokoknya di mata mereka kita salah aja, Bang. Di mata mereka kita salah. Kita baik saja loh, salah. Ya, bayangkan. Gimana kalau kita ya. Begitu ya. Sehingga punya tetangga kita nyapu katanya berdebu tahu. Oke, kita siram dulu. Becek tahu. Yes, akhirnya nggak disapu, nggak disiram. Kotor tahu. Udah, pokoknya nggak ada benernya orang. Apalagi kalau kita ketemu dengan model orang yang senengnya nyalain orang. Itu biar kita selamat tidak salahin sama dia gampang. Pepet dia, langsung kita bantu cari orang untuk salahin. Itu Bu, salah Bu, itu Bu. Itu seperti itu. Nah, ini sama ini model orang-orang seperti ini enggak usah apa ya kalau bahasa saya enggak usah memaksa diri untuk terkesan baik gitu guys. Terserah mereka aja lah. Iya Kak. Kalau bahasanya Sayyidina Ali gini Bu Dinar, kamu nggak perlu menjelaskan tentang siapa kamu, karena orang yang mencintaimu juga tidak membutuhkan penjelasan itu, sebagaimana orang yang membencimu juga tidak butuh penjelasan itu. Semakin kita menjelaskan kepada orang yang benci sama kita, ya malah bisa jadi semakin menjadi-jadi. Itu loh jelas-jelasnya kok nasis banget, nah gitu akhirnya gitu. Kalau memang dasarnya apa? Dasarnya nggak seneng gitu. Makanya wis karena Allah aja lah. Itu omongan orang itu wis noreken dasar direken ya. Style kopok, style budek, dasar dirongokno wis. Style budek ya. Style kopok, style budek. Enggak usah dirungokno wis babano. Wah ngomong apa wis babano. Biarin aja. Kurang ngomong apa sih prek gitu aja. Kalau orang Jogja ini prek. Kalau kita pret. Kalau orang Jogja prek datang kayak. Ibu pun di Ibu. Jogja nggih prek nggih katanya. Pret apa prek? Pakai K nggih. Pret apa K, Bu? Prek. K kan? K Bu, iya. Kalau Jawa Timur pret, kalau Surabaya pret gitu. Yang cuy itu. Beda lagi itu. Itu kalimat thayyibah kalau itu. Kalimat thayyibahnya orang Jawa Timur. Orang Bandung saya nggak tahu. Kerawang dia Pak. Oh, lanjut. Udah. Kalla kalla innahu tadhkirah. Tidak, sungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar suatu peringatan. Jadi Al-Qur'an itu di antara namanya itu adalah adzikr. Adzikr itu pengingat atau peringatan. Saya sering sampaikan di sini. Ibarat di jalan itu ada rambu. Nah, kira-kira Al-Qur'an itu punya fungsi sebagai rambu itu. Supaya kita selamat dalam meniti jalan dan tidak kesasar. Itu semacam rambu. Itu yang sering saya sampaikan di sini juga, bahwa orang beragama itu kok dibatasi ya? Iya memang. Jadi kalau ada orang mengatakan beragama itu kita jadi dibatasi, iya memang. Karena agama itu punya fungsi mengenalkan batas, supaya kita tidak melampaui batas. Karena manusia itu kalau tidak dikenalkan dengan batas, rawan melampaui batas, dan itu bahaya.
Maka agama mengatur dan mengarahkan serta mengenalkan batas-batas itu supaya manusia tidak melampaui batas. Terus kemudian aturan-aturan dalam agama ini itu prinsipnya sebenarnya ya, itu memudahkan sebenarnya. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan dalam Islam kok banyak banget aturannya ya, itu kalau orang yang tidak bisa menangkap dengan baik, tidak bisa mengerti dengan baik pesan di balik aturan-aturan yang begitu rinci itu, dia akan mengatakan apa? Repot berislam itu. Nah, repot berislam itu. Tapi bagi orang yang paham, dia akan mengatakan apa? Loh, kalau saya malah senang ada rincian aturannya, sehingga saya tidak perlu lagi berpikir terlalu jelimet karena sudah jelas aturannya. Contoh, ini saya contohkan. Kita mau pendakian gunung nih, mau mendaki gunung. Ada 2 grup. Yang satu ini yang Kang Temon itu apa namanya istilahnya? Kalau Kang Temon itu namanya apa? Guide-nya ya, pemandunya lah. Yang pemandu yang grup pertama ngomong gini, Bu, nanti kita naik sekian meter ke atas ini ada persimpangan kanan sama kiri. Ambil kanan Bu ya, jangan kiri. Kalau kiri nanti Bu kesasar ke jurang itu misalnya. Nanti Bu di sekian meter ada sungai. Sungainya biasanya dangkal jernih. Tapi nanti kalau ada ranting-ranting jatuh segera naik Bu ya. Berarti itu ada air besar dari atas. Diberitahu semua, Bu, nanti di kilometer sekian ada hutan, banyak lutung, banyak monyet. Hati-hati kacamatanya, tasnya, handphonenya, karena kadang resek mereka suka ngambil itu. Nanti di kilometer sekian, ini ada pohon-pohon yang bisa dimakan Bu, ini yang nggak bisa dimakan, hati-hati yang ini jangan disentuh ya, panas, diberitahu semua. Sehingga begitu kita mendaki, aturannya kan rinci tadi. Kita nyaman nggak kita mendaki itu? Nyaman. Karena harus bersikap apa kita tahu gitu. Kenapa? Karena di situ dijelaskan. Wah, ini makanan yang bisa dimakan, nggak boleh dimakan. Ini boleh sih mah kelenger nanti. Misalnya. Mau itu apa namanya? Enak gitu loh. Gitu. Sehingga insya Allah kita sampai di puncak pendakian itu ya selamat. Gitu. Walaupun nanti turunnya agak nangis-nangis sedikit, apa-apa lah karena capek. Nah, singkat cerita beda sama yang kedua. Yang kedua gini, itu guide-nya itu atau pemandunya. Ibu-ibu, kita mau naik gunung ya. Pun monggo bebas sak karepmu. Enggak ada aturan, bebas misalnya. Kira-kira kalau suruh pilih yang mana? Yang jelas atau yang enggak jelas ya? Yang jelas. Kesannya kayak kebebasan ya, kesannya itu. Padahal itu sangat berbahaya sekali. Gitu. Karena begitu dia mau makan, itu jangan boleh apa dimakan. Kalau dia ngawur aja, katanya bebas, makan aja. Kalau ternyata beracun gimana? Dalam Islam itu enak. Oh, ini boleh dimakan, ini nggak boleh dimakan dalam Islam. Ini pasti ada efeknya kalau kita paksakan makan misalnya. Udah jelas dalam Islam itu. Dan sangat ilmiah sekali kalau mau di riset misalnya. Nah, jadi singkat cerita, itu aturan dalam Islam. Sama dengan gini. Yang sering saya contohkan lagi ya, kita di perjalanan rambu-rambu itu maunya Anda itu lampu itu hidup apa mati maunya? Hidup. Kalau mati gimana coba? Wah, soalnya ruwet kalau pas mati rambu-rambu itu. Jadi mending hidup. Artinya aturan itu mending berfungsi gitu loh. Daripada itulah Islam sebenarnya. Dan Al-Quran punya fungsi sebagai tadzkir, sebagai pengingat dalam hal ini. Nah, walaupun nanti Al-Quran juga ada basyirnya. Basyir itu apa? Berita gembira. Berita gembira. Jadi ada basyir, ada nadhir. Ada berita gembira, ada peringatan. Jadi ada gas, ada rem. Dua-duanya harus difungsikan. Jadi jangan ngegas terus lupa ngerem. Iya. Tapi jangan ngerem terus. Enggak nyampe harus ngegas itu. Itu seperti itu. Kalla innahu tadhkirah faman syaa'a dzakara. Maka barang siapa menghendaki tentu dia mengambil pelajaran darinya. Maka barang siapa menghendaki tentu dia mengambil pelajaran darinya.
Quran itu bahasanya nggak maksa gitu ya. Jadi Allah itu santun banget. Padahal Allah itu sebagai Tuhan bisa maksa. Allah itu bahasanya faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman kata Allah. Yang mau kafir silakan kafir. Tapi dari itu Allah kasih tahu sih resikonya kalau milih kafir ini ada resikonya. Allah itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha kata Allah. Ya kalau mau baik silahkan, mau jahat juga silahkan kata Allah. Tapi Allah bilang qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kata Allah. Silahkan kata Allah. Kalau mau jahat silahkan, kalau mau baik juga silahkan. Tapi kalau baik ini loh manfaatnya, kalau jahat resikonya ini. Allah kasih tahu semua. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kalau mau baik silakan, nanti akan terima manfaatnya ya. Ya kata Allah. Kalau mau jahat silakan juga, tapi tanggung risikonya ya gitu. Sampai-sampai Allah juga katakan di surah Hamim As-Sajdah surah ke-41 ayat 46 itu kan. Man 'amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Itu kenapa Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin beliau mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau ketika menjelaskan ayat ini mengatakan begini, ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi li'anna Allah yaqul man 'amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Dan mungkin putrinya siapa tadi bukan? Oh bukan. Oh. Kenapa? Agak panjang dikuncir rambutnya. Bukan kayaknya. Oh, takutnya anak ibu gitu tuh. Anak ibu saya hafal wajahnya. Ini. Ya kan sering diposting. Baik. Sampai situ bisa dimengerti ya. Nah, jadi kalau kita berbuat baik, manfaatnya kembali ke kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat, bahayanya juga kembali. Memang kalau kita berbuat baik pada orang lain, itu sepertinya saja kita berbuat baik pada orang lain. Tapi sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Kita itu tidak jarang loh, masalah kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Ya, bisa jadi hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Jadi bisa jadi loh ya. Tentu semua karena Allah maksudnya. Tapi secara proses bisa jadi hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Kita ngelihat ada postingan temen, kita doakan, kasihan ibunya ini anaknya di Belanda sendiri, udah doakan, misalnya kita doakan. Nggak tahu mau kemana, nenteng koper itu kemana. Dalam hal kita doakan kan. Nah, bisa jadi hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Itu. Nah, sebaliknya ketika kita berbuat jahat pada orang lain, kelihatannya saja kita berbuat jahat pada orang lain, tapi sebenarnya kita sedang berbuat jahat pada diri kita sendiri. Misalnya kita berharapan buruk untuk seseorang, itu tanpa kita sadari di atas kita ada malaikat yang mendoakan walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Cuman memang setan tuh gua play.
Kadang kalau yang posting orang yang kita tidak suka itu damai kita. Tapi kalau kita sedang ngaji kan kita stop itu kan. Enggak, saya doakan baik, saya doakan baik, saya doakan baik. Saya doakan baik, saya doakan baik. Paling enggak kita doakan dia dapat hidayah lah. Walaupun kita tidak bisa mendoakan kebaikan yang lebih, paling enggak kita doakan hidayah. Jadi kenapa? Kita ngerti betul bahwa semua yang kita katakan itu akan kembali pada kita. Bisa dimengerti ya? Itu seperti itu. Kenapa? Kalau kata orang semesta mendukung. Saya kurang tahu. Saya kurang tahu kalau itu. Saya kurang tahu itu. Kalau yang saya tahu gini Mak, dalam Islam itu kita itu kalau baik, terus Allah cinta sama kita, semoga amin insyaallah. Itu Allah bilang sama Jibril, Jibril, aku cinta sama dia. Cintai dia juga ya. Terus Jibril ngomong ke santero langit, seluruh penghuni langit Allah mencintai si fulan. Terus cintai juga si fulan. Penghuni langit mencintainya. Langit kalau bergerak mencintai, maka bumi ikut bergerak menerima. Iya, itu kalau itu ada di hadits qudsi itu. Ada di hadits qudsi itu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah bilang, Jibril, aku mencintai Tani. Nah, cintai dia ya. Iya, aku mencintai Indah. Indah apa namanya? Cahya Ningsih. Iya, maka Jibril menggerakkan seluruh penghuni langit untuk mencintainya. Dan kalau langit sudah bergerak, bumi juga ikut bergerak. Sehingga kemudian kadang hadis itu di bumi dia akan mendapat penerimaan, dapat dukungan. Semua akan mendukung dia. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau di hadis qudsi begitu Pak, rinciannya begitu. Rinciannya. Orang-orang kita menyebut kalau kita baik mah insyaallah sekitar kita juga akan mendukung gitu. Artinya sekitar itu makhluk-makhluk yang selain manusia ya. Kalau manusia mah tergantung, kadang ada yang nyinyir juga. Karena para nabi pun juga ditolak kan? Ada yang tolak maksud saya, tapi tidak oleh alamnya, tapi oleh setan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Karena setiap manusia itu bahkan para nabi sekalipun itu dibuatkan untuk mereka oleh Allah itu musuh dari kalangan setan manusia maupun setan dari bangsa jin. Makanya kalau ada orang merasa baik dan merasa tidak ada yang benci, kata para ulama itu orang gila itu. Iya, pasti. Kelas nabi settingan wahyu aja ada kok. Hanya memang musuh itu ada dua macam. Ada musuh dalam selimut, ada musuh di luar selimut. Gitu. Maksudnya ada musuh yang mungkin iya, yang munafik itu yang bermuka dua, jadi mukanya ada dua dia. Tapi ada yang kemudian yang mungkin dia terang-terangan musuh kita. Makanya kalau ada orang yang menampakkan ketidaksukaan kepada kita, bersyukurlah pada Allah. Jelas petanya. Oh, jelas petanya. Iya, yang repot itu kan kalau menggunting dalam lipatan. Iya. Ya tadi musuh dalam selimut. Itu seperti itu. Lah madam enggak usah bayangin macam-macam lah madam. Karena madam kan baru balik jadi. Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti. Itu seperti itu. Pun faman syaa'a dzakara. Maka barang siapa yang menghendaki tentu dia akan bisa mengambil pelajaran. Nah, saya mau terangkan dulu. Al-Qur'an itu kan siapa yang mau dia akan mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an ya. Oke, siapa yang mau? Berarti yang enggak mau dapat manfaat enggak? Prinsipnya sih enggak ya. Walaupun kebaikan itu pasti berdampak. Contoh gini misalnya. Maaf ya misalnya. Suami jenengan tidak mengambil manfaat dari Al-Qur'an, tapi jenengan mengambil manfaat. Suami kecipratan manfaatnya tetap enggak? Tetap. Nah, paling enggak Anda lebih berakhlaklah kepada suami, lebih baik dan macam-macam. Sehingga pernah ada jamaah saya itu dimarahi sama suaminya gitu. Pokoknya tapi bukan orang sini, orang Pondok Kopi sana. Kamu itu, kata suaminya, kamu itu sudah ngaji, masih begitu aja, kata suaminya. Kata istrinya gini, Mas, aku sudah ngaji kayak gini. Kalau nggak ngaji Mas, aku ngaji Mas kayak gini Mas. Saya itu ngaji kayak gini. Kalau saya nggak ngaji, kata jamaah saya.
Lebih lagi katanya. Berarti kan suami dapat manfaat ini. Nah, saya mau terang dulu. Ini contoh. Air itu punya sifat menyegarkan, betul ya? Ada orang ngomong, mana air menyegarkan? Buktinya saya tidak mendapatkan manfaat dari air yang menyegarkan itu. Nah, pertanyaan, kamu minum nggak? Enggak sih, ya harus minum. Kalau makanya Al-Quran itu akan punya fungsi sebagai rahmat, barokah, petunjuk, sebagai kebaikan-kebaikan. Itu kalau kita menikmatinya. Nah, kita menikmati dengan membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya. Berislam harus menikmati berislam. Idealnya begitu. Makanya gini, Kak, saya pernah di sini mengatakan ya, atau saya lupa, kepada anak-anak kita terutama, itu jangan cuman diperintah mereka untuk ayo sholat, tapi ajarkan kepada mereka indahnya sholat. Jangan cuma diperintah ayo puasa, tapi ceritakan kepada mereka indahnya puasa. Iya. Jangan cuma disuruh mereka berbagi, tapi tunjukkan indahnya berbagi. Dan begitu seterusnya. Bisa dimengerti ya? Gitu. Supaya mereka itu nanti, ternyata beragama itu indah ya, gitu. Ternyata beragama itu nikmat ya, gitu. Ternyata beragama itu menyenangkan, itu seperti itu. Nah, saya setuju dengan liriknya Syekh Dangdut Romai Rama yang mengatakan gimana itu, kalau suka tak jujur tak akan dipercaya, kalau suka tak jujur tak akan dipercaya. Liriknya ada liriknya lagu Romai Rama itu. Iya Romai Rama, iya sih. Kuningan ada liriknya Romai Rama tuh bagus-bagus. Saya ini ya. Ya pokoknya itulah. Itu loh, ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka gitu. Ternyata jalan ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah gitu. Ada gimana? Bukan. Lupa saya judulnya itu. Kalau suka melacur penyakit akibatnya, kalau suka tak jujur tak akan dipercaya gitu. Ada lagunya gitu. Itulah pokoknya itu jadi nyanyi. Nanti kalau saya nyanyi takutnya ustadz saya luntur nanti. Piapi nantang-nantang. Lanjut. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Wa ma yadhkuruna, dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Qur'an kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan yang berhak memberi ampunan. Dalam Islam itu ada rumus gini, Bu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi tidak akan ada orang yang bisa menikmati Al-Qur'an kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk menikmatinya. Fokus kita begini, Bu. Fokus kita. Pertama, bersyukurlah kepada Allah kalau kita termasuk yang mau membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mencoba mengamalkannya. Berarti kita ditakdirkan oleh Allah termasuk yang diizinkan oleh Allah untuk menikmati Al-Quran. Terus pertanyaan berikutnya, berarti kasihan dong Ustaz. Ini yang kedua ya. Berarti kasihan dong Ustaz, orang-orang yang mereka tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mempelajarinya, apalagi mengamalkannya. Jawabannya iya, kasihan. Karena kasihan aja. Kita yang sudah bersyukurlah pada Allah, ya, yang belum kita ajak. Kalau tidak kunjung mau, doakan. Saya ulang, kalau tidak kunjung mau, doakan. Itu rumusnya. Sehingga kemudian diharapkan
Semua kita dalam kebaikan. Dan itu perintah dalam agama. Karena dalam Islam itu kita tidak boleh baik sendirian, itu tidak boleh. Kita tidak boleh baik sendirian, tidak boleh. Kita mesti ajak orang lain untuk berbuat baik juga. Supaya kita ini ada temannya. Kalau bahasanya Nabi, yang diterkam oleh serigala itu domba yang sendirian. Ya, yang diterkam oleh serigala itu domba yang sendirian. Kenapa? Nggak ada yang mengingatkan. Tapi kalau bareng-bareng, antar domba saling mengingatkan. Sehingga dia selamat. Tapi manusia juga sama. Orang itu kalau baiknya sendirian, itu ketika setan menggoda nggak ada yang mengingatkan. Tapi kalau kita punya komunitas ngopi bareng, iya, kopling, kopi keliling. Nah itu, paling enggak kan kalau ada yang balelo ada yang ngingetin kan? Iya. Ketika misalnya siapa ada masalah, ada saling mengingatkan, ada saling apa? Mengingatkan. Allah, Ustadz yang jadi cerewet ya. Pak Ustadz sih yang justru itu Pak Ustadz. Iya mak, iya. Iya kan? Itu kita akhirnya selamat kan? Selamat gara-gara diingatkan gitu. Allah, tidak semua jamaah loh berani memarahi ustadznya. Bersyukurlah pada Allah itu. Tapi intinya satu ya, bahwa kalau kita bareng-bareng dalam kebaikan itu akan ada saling mengingatkan. Makanya saya sering bilang di mana-mana gini, ini rumus ini, dan ini rumus Al-Quran yang merumuskan tentang orang beruntung itu harus tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Harus mau saling mengingatkan. Bukan yang mengingatkan harus mau diingatkan, yang diingatkan juga harus mau mengingatkan, harus saling. Bukan merasa paling. Maka saya sering sampaikan ini rumusnya. Satu hubungan, entah suami, istri, orang tua, anak, antar teman, itu sehat hubungan itu kalau fungsi saling mengingatkan terjadi. Saya ulang ya. Hubungan suami, istri, orang tua dan anak, antar anak, orang tua dan teman, antar teman, itu sehat hubungannya kalau fungsi saling mengingatkan itu terjadi. Tapi kalau sudah tidak ada lagi fungsi saling mengingatkan di antara mereka, di antara kita, maka tidak sehat. Makanya selagi saya masih mau ngingetin panjenengan dan panjenengan masih mau mengingatkan saya, berarti hubungan kita masih baik-baik saja. Tapi kalau sudah tidak ada saling mengingatkan, ya sudah. Berarti maaf, sudah tidak sehat. Walaupun tidak sehat itu pengertiannya macam-macam ya, tapi secara umum tidak sehat itu aja. Itu seperti itu. Karena tidak sehat itu, tidak sehat itu konteksnya macam-macam, tidak sehat itu. Ya ini contoh, ini saya ngomong dinamika sosial ya, dinamika sosial. Ada suami istri. Suaminya selingkuh, istrinya tahu, berantem, rame, wah. Kenapa coba? Karena di keluarga itu masih ada yang jujur. Begitu ada yang selingkuh, ada yang marah, berantem, berarti di keluarga itu masih ada yang jujur. Ada suami istri, adem, ayam, tentrem, tidak ada pertengkaran, karena dua-duanya selingkuh. Paham maksudnya ya? Paham ya? Yang ini masih sehat, karena masih ada yang jujur berarti di keluarga itu. Ada yang ingin menyelamatkan suaminya, wah semboyo pacaran. Nah, yang ini dua-duanya damai, karena dua-duanya sehat. Iya jadi. Paham maksudnya ya? Moga paham. Kalau yang diingatkan tuh marah gitu Pak Ustaz. Itu berarti fungsinya ada hilang. Si. Gak bisa tersinggung malah. Si. Saya tidak langsung mengatakan tidak sehat, karena marah itu bertingkat. Ada marah itu bukan tidak mau diingatkan, memang kupingnya nggak kuat dia itu. Jadi ada sebagian orang itu kalau diingatkan kupingnya nggak kuat, nggak kuat dia. Mungkin bukan soal tidak kuatnya kuping ya, atau reaksi marahnya dia dengan diingatkan itu. Tapi mungkin kita perlu menggunakan cara yang berbeda supaya dia mau menerima teguran kita, karena masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi saya tidak mengatakan langsung tidak sehat, tidak, tergantung konteksnya. Karena intinya gini Bu,
Mungkin saya pernah sampaikan, belum pernah ya. Saya mungkin di tempat lain pernah menyampaikan begini. Kalau ada hal yang Anda tidak suka dari suami misalnya gitu ya, kan ada sebagian istri mengambil sikap diam misalnya. Atau sebaliknya, ada hal yang seorang suami nggak cocok sama istri, itu dia milih sikap diam, maunya daripada ribut gitu. Padahal kalau menurut saya bilang ini ke banyak jamaah itu, sependek yang saya pahami, diukur saja ributnya yang mungkin muncul. Kalau ributnya itu masih ribut yang sehat, mending ngomong. Nggak apa-apa berantem, tapi kan jelas. Daripada ditahan, ujungnya TBC, tapi diukur ributnya ya. Karena ada hal-hal yang mungkin sangat sensitif yang bisa membuat suami marahnya itu, wah, yang diukur. Kalau sekiranya oke, pasti ada yang marah ini. Tapi marahnya masih terukur kok. Udah ngomong aja. Berantem enggak apa-apa. Tapi berantem yang Anda tahu ini akan terukur kok berantemnya. Ngomong, ribut enggak apa-apa. Jangan dikira diam itu selamanya baik. Nah, Diam itu masalah, Pak. Enggak selalu benar gitu aja. Iya, itu konteksnya gitu. Nah, tapi tentu kita harus ngambil pelajaran dong. Kalau dengan cara linear kayak gitu, misalnya dia nggak siap kupingnya karena kupingnya tipe kupingnya nggak kuat dengerin peringatan, ya mungkin caranya aja sih gitu caranya. Saya punya anak itu, di antara anak saya itu ada yang kalau kita ingatkan itu muntap gitu. Nah saya baru ingat itu masa kecilnya dulu. Oh ini muntap bukan muntap marah-marah gitu, enggak, cuman ngomong jadi tinggi gitu. Saya baru ingat, oh iya anak saya yang ini kan, baru ingat saya itu tipenya nggak bisa diomong langsung, harus pinjam mulut adiknya. Jadi saya ngomong ke adiknya gini, tapi dia nggak tahu. Saya ngomong adiknya, masmu itu sebenarnya masmu itu gini. Nanti udah selesai kan, nanti masnya kan datang. Nanti adiknya ngomong, mas, kamu itu kata Abu ya gini loh mas, gini. Nanti dia berubah sendiri itu. Jadi yang ngomongin adiknya bukan saya, pinjam mulut itu. Ya ada yang model begitu itu ada. Jadi memang nggak semuanya harus linear ya. Jadi kadang kita perlu zigzag, kadang mesti spiral kan gitu. Ya itu seperti itu. Dan Al-Quran itu dialektikanya itu begitu. Al-Quran itu ada yang linear. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kadang Quran itu zigzag, kadang Quran itu. Kadang spiral juga, kadang siklikal juga. Tergantung siklusnya itu. Ini lagi menjelang menstruasi ngomongnya ke istri beda. Itu seperti itu. Bisa dimengerti nggih? Jadi enggak salah. Nggih, monggo. Kalau sama suami sih kita tahu lah, kalau sama suami harus ngomong. Tapi ini masalahnya sama temen. Tinggalin aja kan ya. Kalau susah. Iya. Maksudnya gitu. Kalau sama suami ya enggak lah, kita pasti akan ngomong pelan-pelan gimana caranya. Temennya Pak, apa udah kita tinggalin selama ini sih, akhirnya kita tinggalin aja, nggak bisa dikasih tahu. Dia merasa benar aja gitu. Kanan kirinya mau ngomong, nggak mau dia nggak bisa dibilangin, nggak mau kalau dia dibilangin marah ini. Gitu. Kalau saya tadi bayangan saya keluarga ya. Kalau bukan keluarga, ini beda lagi jawabannya. Jadi gini, secara umum gini. Saya pikir tadi keluarga. Saya udah ngebayangin Afif atau Pak Agus tadi. Tadi Pak Agus orangnya baik, Afif juga baik, masya Allah, alhamdulillah. Apalagi Pak Ponco baik banget. Ponco Mulyo juga Pak. Oh gitu ya, sama-sama Ponconya tuh. Oh gitu. Anak kelima, anak kelima suami ibu. Enggak, cuma 2 bersaudara. Oh, Ponco kan bukannya Panca 5. Ponco 5 nomor 5. Iya, Bukan di nomor toh. Oh gitu ya. Kuliahnya ada 5 ya. Oh Ponco mulia 5 kemuliaan. Lawannya Molimo. Baik. Saya mau terangkan dulu. Kalau berhubungan dengan teman itu beda ya. Beda dengan keluarga. Karena keluarga kan ring 1 kalau itu. Kalau teman itu ring sekian lah. Jadi gini. Kalau saya tuh punya rumus gini. Ini rumus yang saya pakai ya. Kalau dalam hubungan saya dengan pertemanan itu akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Berarti saya dominan ya. Saya teruskan hubungan itu. Artinya oke, dia mungkin kayak ibu bilang tadi kelakuannya. Tapi dengan adanya saya dia resesif. Dia ngikut saya. Berarti dia ketularan kebaikan saya. Itu saya teruskan hubungan itu. Atau saya tertular oleh kebaikannya. Sehingga saya juga akan teruskan. Nah, itu betul.
Nah, tapi kalau kemudian saya tidak bisa mempengaruhkan kebaikan kepada dia, apalagi terus cenderung saya bisa terpengaruh sifat dia misalnya begitu. Sudahlah saya tidak dominan, resesif berarti udah gitu dia mencoba mendominasi saya. Dan saya pertimbangkan, sudah berusaha saya perbaiki misalnya gitu ya. Ternyata tidak bisa. Maka saya kembali pada rumus min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seseorang itu, kata Nabi Aukamakal, adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau saya merasa berhubungan dengan yang bersangkutan tidak ada manfaatnya, yang ada adalah madharat, ya saya jaga jarak. Nah, yang sering saya bilang di mana-mana, satu ya, jangan niat memutus. Nah itu aja, jangan niat mutus. Jangan niat mutus, kita sebatas menghindari saja. Menghindari itu lebih kepada karena kita butuh sehat. Iya, mental kita butuh sehat. Nah, terus kemudian yang kedua, kita tidak mau nambah dosa dengan pertemuan itu. Karena potensi konfliknya itu ada kalau kita ketemu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sambil-sambil. Terus kemudian saya ulang tadi ya, jadi orang itu menjadi baik itu sejatinya karena Allah kehendaki. Dan berarti kalau ada orang yang belum baik, berarti dia belum dikehendaki. Kalau begitu kasihan, ya kasihan. Kita harus kasihan. Karena kasihan, ajak dia. Nasihati dia, ingatkan dia. Mentok, doakan deh. Kan maaf ya, tidak semua orang cukup punya nyali mengingatkan. Ya, tidak semua orang cukup punya nyali mengingatkan, tapi setiap kita insya Allah bisa mendoakan. Maka doakan ya. Nah, jadi kalau ada teman kita yang balelo atau apa, kalau diingatkan tidak bisa, mentok kita doakan. Semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk surah Al-Mudaththir selesai ya, Madam? Nanti surah apa, Madam, berarti? Al-Muzammil. Al-Muzammil. Monggo silakan yang mau tanya dulu deh. Monggo Bu Fia. Di luar tempat. Kita mau menghadiahkan kisah Yasin buat orang tua yang sudah meninggal. Itu kita bisa hadiahkan juga buat orang tua yang masih apa hari sebelumnya meninggal, kita sebutin atau yang hidupnya seperti itu. Bagus. Kalau saya secara pribadi, saya sebutkan dua-duanya dengan Fatihah yang terpisah. Terpisah, ya. Ya, Yasin atau apapun, Fatihah atau surah-surah apapun, saya biasanya dengan Fatihah yang berbeda. Jadi Fatihah yang pertama misalnya untuk yang wafat-wafat. Karena kan kalau untuk yang wafat kan kalau bahasa Arabnya ila hadrati arwahi misalnya gitu. Sementara kalau masih depan ada jasad yang mesti di-Fatihah juga supaya sehat. Jadi li ajsadi wa arwahi hayati qulubi. Kenapa? Kalau Yasin 2 kali itu lumayan gitu. Enggak, saya Fatihahnya yang berbeda, Yasinnya satu ya. Jadi Fatihah itu doa kan? Iya, jadi Fatihah itu doa. Maka karena yang hidup dengan yang meninggal kebutuhannya ada perbedaan, walaupun ada persamaan, sama-sama ingin diampuni, dirahmati, kan ada jasad yang harus didoakan kalau yang hidup itu kan, dan ada hati yang masih hidup yang harus didoakan juga sebab itu Fatihahnya berbeda kalau saya pribadi. Biasanya gitu. Wallahu alam. Kalau Yasinnya sih tidak ada masalah. Yasinnya sekali tidak ada masalah. Enggak harus Yasin juga, cuman begini, kalau yang sudah meninggal itu kan ada hadis yang mengatakan iqra'u mautakum Yasin. Bacakanlah orang yang akan mati atau orang yang sudah mati di antara kalian surah Yasin. Walaupun nanti status hadis itu ada yang memperdebatkan, tapi secara umum ada hadis yang begitu. Nah, kemudian yang kedua, berkenaan dengan yang masih hidup, itu Yasin kan punya fungsi sebagai ruqyah kan? Jadi nggak harus Yasin juga sih sebenarnya, karena ini ada rumus dari para ulama, khudh minal qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Ambillah dari Al-Qur'an itu apa yang kamu mau untuk apapun yang kamu mau. Jadi kalau Bu Desi misalnya, saya maunya Ar-Rahman deh, silakan Ar-Rahman, tidak apa-apa. Saya mau Al-Waqiah, silakan, tidak ada masalah. Saya mau surah Yasin, tidak ada masalah. Silakan aja. Waktunya bebas. Iya. Begini rumusnya ya. Waqiah itu kalau dibaca malam hari kan, insya Allah sampai pagi kita tidak akan fakir gitu ya. Kalau kita baca pagi sampai sore kita tidak akan fakir gitu.
Itu ada kaidah begitu. Jadi kalau orang di ujung hari baca Al-Waqiah, sehari itu dia tidak akan kekurangan insyaallah. Kalau dia baca di malam sampai dengan pagi dia tidak akan kekurangan insyaallah. Kalau mau narik rezeki dibaca setelah asar atau setelah maghrib itu 3 kali atau 14 kali kalau sanggup misalnya. Ini misalnya aja. Terus kemudian mengenai waktu ada beberapa yang Nabi sebutkan waktunya, tapi beberapa Nabi tidak sebutkan waktunya. Kayak Al-Mulk itu kan malam. Tapi di hadis yang lain Nabi tidak menyebut malam juga, jadi terserah. Tapi kalau sanggup sih malam misalnya gitu. Gitu aja sih Bu sebenarnya. Wallah a'lam. Sebentar, Bu Fia tadi belum selesai. Apa? Enggak, karena saya tuh pengen menggawankan Yasin di pagi hari itu bagus untuk segala urusan kita di hari tersebut, dan insya Allahnya saya sudah mencoba gitu beberapa kali dengan ada hajat-hajat dan keribatan sesuatu di hari itu. Allah kasih kemudahan gitu Ustaz, saya punya bismillah. Nah itu tuh pengen sekalian saya hadiahin gitu. Iya boleh, sangat tidak masalah. Di samping hajat kita sampaikan, terus kita sampaikan pula hajat kita untuk orang tua kita yang sudah meninggal maupun yang sudah wafat, itu boleh banget, tidak ada masalah. Yasin itu kalau Anda baca dalam tafsir Ibnu Katsir ada kata-kata begini. Di Ibnu Katsir itu di permulaan itu gini. Orang-orang soleh terdahulu itu minta tolong dan ditolong oleh Allah itu dengan surah Yasin. Di Al-Waqiah juga sama Al-Waqiah. Orang-orang soleh terdahulu itu minta tolong dan ditolong oleh Allah itu dengan suratul Waqiah. Terus di tasbih, itu ada kata-kata ini. Orang pas membahas surah Yunus, surah Al-Anbiya ayat 8788 tentang Nabi Yunus itu loh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu juga sama. Ada kata-kata gini, orang kurang lebih mananya ya. Orang-orang soleh terdahulu itu minta tolong dan ditolong oleh Allah dengan tasbih. Nah, jadi surah Yasin itu manfaatnya luar biasa. Saya pernah cerita nggak di sini ya tentang seorang satpam yang istrinya terpengaruh oleh TikTok itu. Sudah, iya. Yang kemuatan saya cerita itu juga masalah kayak juga aja kemarin. Alhamdulillah. Sekarang akhirnya ibu saya di Iya. bareng lagi sama kakak saya. Alhamdulillah. Mereka pikiran kan nonton ibu saya di mana nih? Saya nggak mungkin. Oh, itu terbawa. Iya. Alhamdulillah. Oke, monggo silakan. Oh, nggih, Mak. Kan ada amalan ini sekian kali, 20 kali, 100 kali atau 3 kali. Itu siapa yang menyusun itu, yang menetapkannya? Yang itu pertama. Terus yang kedua, Pak, ada juga pernah dengar kenapa kita harus transaksional sama Allah? Sambung. Iya. Makasih ya. Ada lagi, Mak? Udah. Baik, yang pertama gini. Ini saya bicara ke pendekatan hukum ya. Di pada zikir-zikir yang ada Nabi sebut angkanya, taati angka itu berarti itu sunnah, gitu ya. Ada yang dari Nabi? Ada kayak baca subhanallah hamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali atau kamakal subhanallah bihamdi 100 kali, itu juga ada. Istighfar 70 kali 100 kali itu juga ada. Jadi ada beberapa yang Nabi sebut angka. Tapi ada beberapa yang sahihus syariah Allah dan Rasulnya tidak menyebut angka. Nah biasanya angka-angka itu muncul dari pengalaman, bukan penetapan dalil tapi pengalaman. Jadi contoh gini, apa? Ya betul. Contoh gini misalnya. Misalnya ada seorang ulama gitu, ada masalah, terus dia baca ayat kursi, misalnya 170 kali dengan izin Allah besok mendapatkan solusi. Terus dia cerita ke murid-muridnya. Terus nanti menceritakan, guru saya ada masalah, dia baca ayat kursi 170 kali dengan izin Allah ya. Nah, itu angka itu berdasar pengalaman sang guru. Nah, kalau mau dapat manfaat yang nggak jauh-jauh dari itu, ya berarti angkanya kira-kira nggak jauh-jauh dari situ. Kira-kira gitulah, mirip itu. Tapi tidak boleh diharuskan. Harus tidak boleh. Tidak boleh dianggap ini sunnah Nabi loh, bukan. Tapi bilang aja, ya pengalaman guru-guru saya sih angkanya sekian, misalnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya punya guru itu pernah dapat masalah, yang masalahnya itu akan beliau dimarahi oleh atasannya. Nah, beliau itu sebelum menghadap ke atasannya malam itu zikir, baca ayat kursi. Beliau cerita ke saya ini 160. Tapi ada seorang guru MI yang lain itu baca 170. Kalau saran saya sih 170 itu sesuai dengan angka ayat kursi. Huruf ayat kursi itu angkanya 170. Huruf ayat kursi. Ya, begitu selesai baca itu biasanya dia menghadap ke atasannya.
alih-alih dimarahi malah dikasih solusi, diarahkan. Maksudnya nggak jadi marah. Ayat kursi 160 atau 170. Kalau sanggup sih 170. Tapi itu pengalaman, bukan dalil. Kalau saya mengatakan harus, enggak harus. Ustaz, saya baca baru 100 ngantuk tidur boleh, enggak apa-apa. Oh, enggak ada keharusan. Itu seperti Soalnya jadi wiridin ya Ustaz. Iya. Yang mau punya wirid ini nih. Iya, betul. Wah, itu kalau Ustaz. Kenapa? Saya sering banget kalau ada masalah-masalah bandara yang kayak gitu, ngadepin yang kayak gitu lah ya, yang kayaknya ada aja yang dicari-cari gitu, ayat kursi itu, masya Allah. Ini beliau hasbunallahu wa ni'mal wakil masalah paspor. Hasbunallah, visa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau saya udah dihadapin sama petugas yang kayak gitu, apalagi kalau di negara kafir gitu, kayaknya kita punya insya Allah. Iya. Duanya belum kan? Boleh. Dua tadi. Apa aja? Transaksional ke Allah. Oh, iya yang kedua. Transaksional sama Iya. Allah enggak. Begini. Misalnya kita beribadah tuh ada sudah saksi gitu. Enggak, saya mau ngomong gini aja dulu. Disebut ikhlas itu ada 3 kelas ya. Ada 3 koridor. Jadi kalau kita masih dalam 3 koridor ini, bisa di salah satunya ini kita masih ikhlas namanya. Dan ini berkaitan dengan realitas spiritualitas. Jadi tidak bisa dipungkiri. Kalau kita masih di kelas itu atau di koridor itu, mau tidak mau kita masih bawa proposal biasanya. Yang pertama, orang yang berbuat ikhlas karena Allah, tapi masih ada tendensi-tendensi duniawi di dalam ibadahnya itu. Sehingga kalau tanya, kenapa rajin sholat duha bu? Ya, lagi ada hajat. Ya nanti saya terang. Jadi kenapa rajin sholat duha? Ya ini lagi ada hajat, ini ada perluan. Oke. Terus kemudian kenapa bu rajin sholat tahajud? Iya ini suami dapat promosi eselon 1-nya misalnya gitu ya. Singkat kata singkat cerita, dia beribadah karena Allah, tapi masih ada harapan-harapan dunia. Kata para ulama ini masih ikhlas ini. Yang penting duniawinya bukan yang melanggar syariat ya. Kayak saya karena Allah plus ingin dipuji, tidak boleh itu. Saya karena Allah plus ingin terkenal sebagai orang yang baik, tidak boleh. Itu sum'ah namanya. Yang kedua, orang yang berbuat karena Allah, berharap ukhrawi. Tumben rajin ngaji, iya dong pengen masuk surga, misalnya gitu. Kok nggak lagi berbuat yang nggak bener itu, takut masuk neraka. Ya. Yang kedua, ini masih ikhlas juga ini. Masih ikhlas ini. Nanti ada yang ketiga, Mak. Yang ketiga, orang yang berbuat betul-betul semata-mata hanya karena Allah. Orang yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, disayang oleh Allah, dekat dengan Allah. Nah, realitas spiritual ini nggak bisa dibohongi. Kalau kita levelnya masih suka bawa proposal, udah disitu aja dulu nggak apa-apa. Sambil pelan-pelan belajar karena Allah, belajar pelan-pelan aja. Nggak usah dipaksakan kita di level tertinggi. Mungkin yang ngomong ke emak itu mungkin dia merasa sudah di level yang tidak berubah lagi kecuali hanya kepada Allah. Padahal dalam Islam semua tahapan tangga-tangga spiritual itu dibenarkan. Selama yang penting dasarnya adalah karena Allah. Jadi kalau kita mau dalam tanda kutip dikesankan transaksional, ya memang nyatanya kita masih di sini spiritual kita masih. Ya sudah nggak apa-apa. Itu kalau dalam agama namanya targhib, rangsangan, dan tarhib ancaman. Jadi kadang kita masih menggunakan kalkulasi-kalkulasi itu. Tidak apa-apa. Dan Allah senang kok. Kenapa? Karena itu masih masuk dalam kriteria berharap rahmat Allah. Begini deh. Kalau di kajian Ma'rifatullah, itu saya pernah terangkan gini. Berzikir kepada Allah itu ada dzikrul dzat, ada dzikrul asma wa sifat. Begini, kalau dzikrul asma wa sifat itu gini. Ada orang gini. Ya Allah gitu. Dia sebut nama Allah, tapi maksudnya ya Razak, nggak punya duit dia. Nah, ada bilang ya Allah, maksudnya ternyata ya Syafi, dia sakit, pengen sembuh dia. Gitu. Ada bilang ya Allah,
rupanya dia sebut nama Allah tapi dia punya hajat dalam hati. Dia sebut nama Allah tapi yang dia tuju adalah rahmat Allah, dan Allah senang, itu gak ada masalah karena rahmatnya diharapkan. Tapi ada orang-orang tertentu itu yang betul ketika dia menyebut ya Allah, betul-betul Allah yang dia hadirkan, Allah yang diharapkan, perjumpaan dengan Allah yang dia inginkan. Ada orang itu yang seperti itu. Untuk memudahkan ya, untuk memudahkan. Ingin monggo lala. Kalau pusun kan dia. Ya kan mirip-mirip ini. Jadi gini. Ini untuk memudahkan ya, Pernah nggak ibu-ibu di minimarket bersama dengan suami? Begitu ibu-ibu di kasir terus manggil Ai gitu. Ai gitu, sayang gitu. Mas gitu, manggil. Begitu manggil Mas, suami Anda datang. Oh ya mah. Dia keluarin dompetnya. Padahal Anda menyapa Mas, tapi yang keluar dompetnya. Kenapa coba? Karena suami Anda tahu Anda tidak menyapa dia, Anda nyapa dompetnya. Nah, tapi suami seneng nggak? Seneng, daripada nyapa orang lain, nyapa dia kan gitu. Nah, terus walaupun yang tuju dompetnya itu. Paham ya? Beda dengan jam 11 malam atau jam 00. Ketika Anda berkata ke suami, Mas gitu. Langsung suami datang. Apa mah? Suami Anda datang dengan dirinya. Kenapa? Karena suami Anda tahu bahwa Anda memanggil dirinya. Allah Maha tahu. Pas kita berhubungan dengan Allah itu, yang kita tuju itu apanya, atau Allah itu sendiri, Allah. Tapi saya ulang lah, selama itu rahmatnya itu masih melekat pada Allah, dan itu Allah masih suka. Tidak ada masalah. Karena Allah senang kalau rahmatnya diharapkan. Malah Allah bilang jangan berputus asa terhadap rahmat Allah kan. Nah, jadi kalau kita masih ada harapan terhadap rahmat Allah, Allah senang. Allah senang. Walaupun akan ada masa di mana insya Allah dan semoga ya tidak ada lagi yang kita harapkan kecuali perjumpaan dengan Allah, ridha Allah, cinta Allah. Oke, monggo. Pak lagi Pak, maaf ya Pak. Oke. Tadi lanjutkan terus gini, yuk kita ibadah itu ya karena Allah gitu. Jadi kita lihat aja bagaimana Allah itu ngatur hidup kita. Bagaimana cara kerja Allah itu ngatur hidup kita. Terus? Yang transaksi memaafkan. Mak mau gitu nggak apa-apa. Kalau Mas sudah Mak masih sekarang gini deh, enggak gini. Sekarang gini, nyatanya kita di mana? Gitu aja. iya, mak kan nanya ke Pak Ustadz kan. Enggak. Makanya saya jawab ini, Mak. Makanya mak dari mana? Makanya itu gimana sih? Enggak apa-apa. Caranya sih kayak Enggak, gitu. pernyataan orang tadi nggak ada masalah. Saya balik nanya ke Mak, maksud saya gini. Nyatanya kita di mana, Mak? Nyatanya kita. Tahap awal. Sudah itu aja dulu, jalani aja dulu. Nanti akan ada masa. Tahu bagaimana sih cara kerja Allah itu? Oh, Mak mau penjelasannya. Ya, Baik. Apakah emang nggak tahu itu Pak, maksudnya Mak masih nggak tahu itu gimana sih maksudnya dia seperti itu apa gitu. Ada orang yang berdoa memohon rizki, terus dia kecewa karena doanya tidak kunjung dikabulkan. Padahal berdoa sendiri itu adalah rizki. Ada orang sholat menghadap kepada Allah agar diberi kebaikan-kebaikan atau kebahagiaan-kebahagiaan. Karena harapannya tidak kunjung dikabulkan, terus dia tidak bahagia. Padahal bisa sholat itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Itu sebenarnya. Itu aja sih kalau mau memahami lebih dalam. Jadi kita ini, mulut kita yang kotor ini masih diizinkan menyebut nama Allah aja udah bagus. Kepala kita yang kotor ini aja masih diizinkan Allah sujud kepada Allah, itu udah bagus banget. Karena berapa banyak orang yang mulutnya enggan menyebut nama Allah, berapa banyak orang yang kepalanya enggan sujud kepada Allah. Nah, jadi kalau kita mau merasakan itu, ya ambil dalamnya, substansinya tadi. Bahwa ketika kita berharap bahagia, kita bisa sholat aja udah bahagia banget. Kita punya iman dan Islam ini aja udah bahagia banget. Sehingga terlepas dari apakah doa itu dikabulkan atau tidak, itu terserah Allah. Yang penting kita sudah diberi izin oleh Allah untuk berdoa. Kita diizinkan berdoa aja itu udah kebahagiaan tersendiri, itu rezeki tersendiri. Iya, itu yang luar biasa. Ya, sebenarnya itu sih yang dimaui oleh statement tadi itu sebenarnya. Pahami itu sebagai, jadi cara kerja Allah itu tidak sesederhana yang
tidak serumit yang kita pikirkan sebenarnya. Sesederhana itu asal kita paham ya, bahwa kita duduk di majelis ini aja ini rezeki dari Allah. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk bisa datang ke majelis-majelis seperti ini. Iya, itu seperti itu. Gitu, Mak. Intinya gitu sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sama-sama Mak, sama-sama. Sama-sama. Iya, sama-sama. Sama-sama. Oke. Di setiap surat itu kan ada bacaan bismillahnya. Kecuali surat At-Taubah. atau nah, rupanya yang dari yang kemarin saya dapat itu bismillah ditaruh di tiap surat itu memiliki makna yang berbeda. Maksudnya ada yang tersirat. Nah, itu benar? Maksudnya bagaimana sih? Saya pikir baca bismillah ya bismillah untuk semuanya gitu loh. Makanya kan kita foto ya. Apapun kita makan minum kita pas saya baca dengan bersama Allah bisa. Tapi ternyata ketika surat ayat itu dikeluarkan bismillah itu refer ke ayat itu. Jadi gini, kan kemarin yang Ibu posting di status Ibu itu kan tadabbur ya. Tadabbur itu keluarga sekeluarga itu. Pakai ada zoomnya atau apa? Oh iya itu Tadabbur Al-Qur'an atau apa? iya dari situ sih memang. Nah iya. Kalau bismillah. Iya kan Ibu saya lihat di statusnya. Ibu nggak ngeliat kalau saya ngeliat ya? Saya lihat. Data nggak apa-apa. Ya saya lihat postingan Ibu tentang tadabbur Al-Qur'an itu. Jadi gini. Kalau kita bicara tadabbur, saya pernah baca penjelasan Said Qutb dalam Fi Zilalil Quran itu beliau mengatakan begini. Kalau tadabbur itu kan kita bukan mempelajari Al-Quran, tapi belajar dari Al-Quran. Artinya silakan ambil pelajaran dari Al-Quran itu sebanyak-banyaknya dan itu bebas, yang penting satu meningkatkan iman gitu maksudnya gitu. Jadi kalau kita bicara tafsir, tentu bismillah tafsirnya ada disiplin ilmu tafsir berkaitan dengan bismillah dan itu ada dituangkan dalam beberapa kitab tafsir. Mungkin tidak ketika bicara tentang Al-Quran bisa jadi dia akan bicara tentang bahwa bagaimana penerapan ayat ini dalam ilmu psikologi gitu. Nah, sama dengan ketika seorang ekonom nah itu yang bicara ke Ibu itu mungkin beliau punya kemampuan ilmu dalam bidang itu, terus mencoba mengkaji bismillah itu sampai sedalam itu. Pelajaran apa bisa kita ambil dari ayat ini itu namanya tadabbur. Iya, Pak. Sebenarnya di Al-Quran itu kalau untuk kita bukan afala yufassirun Al-Quran, mengapakah mereka tidak menafsirkan Al-Quran. Di Al-Quran ada itu afala yatadabbarun Al-Quran, mengapakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Jadi kalau untuk kita sebenarnya tadabbur istilahnya. Tadabbur itu kita baca Al-Quran, kita coba baca terjemahannya, terus kita ambil pelajaran darinya. Oh, itu mengambil pelajaran